perdana ya. Iya, perdana. Kita mau ngomongin apa ini? Berantakan saya. Jadi selamat datang di konten Bintang Production ya. Ya. Ini kita live perdana di YouTube. Semoga aja tidak ada yang nonton. Sekarang jumlah penonton dan jumlah like-nya 0. No. Iya. Jadi hari ini kita sedang Coba hubungi dulu kawan-kawan biar nonton. Iya. Kita hubungi Giantri, Bambang, Randy, Dedi, Okta, Retno, Five ini apa, Anoval, datang juga kan ya? Anggota-anggota Bintang Production yang sebagian sudah keluar. bukan sebagian keluarga lo yang disebut. Itu ada satu nama. Karena diajak syuting tidak pernah bisa. Diajak syuting tidak pernah bisa, dan terima kasih kita sudah berapa on the way 5.000 subscriber. Kalau nggak salah itu yang di vlog terakhir kata Kak Wanto mau membagikan giveaway Berupa jemput Jordan. Oke, kita jemput ini. Nah itu satu apa? Jemput kau itu tunjuk. Jadi tadi kita sudah selesai syuting untuk konten Instagram ya. Instagram, masuk masuk YouTube juga. Itu jadi komedi buyang, komedi bodoh kalau Indonesia. Dan terima kasih untuk seluruh subscriber kita ya. Sudah 4.000. Ternyata subscriber kita ada yang dari luar kota loh. Bukannya Kak Panto yang nyuruhnya untuk nge-like, untuk subscribe, like dan subscribe. Karena kita berusaha untuk supaya subscriber menjadi 100.000 subscriber di tahun 2021. Bisa? Bismillah. Kayak 100.000. Jadi jadi hari ini kita ngabuburit sekalian ngomongin masalah-masalah yang lagi panas. Sepanas apa? Sepanas api neraka. Jadi ini nggak masuk neraka. Nah, kalau nerakanya udah mati. Mungkin. Jika surga dan neraka tak pernah ada. Jadi apakah kau masih mau puasa? Masih, tapi dalam hal kesehatan. Kan kalau puasa kan dalam kesehatan itu bagus. Benar. Karena di seluruh agama juga ada yang namanya puasa. Setahu aku. Kalau apa tadi namanya, kalau pengen berobat puasa dulu, operasi puasa dulu. Harus mengosongkan perut. Iya. Karena memang benar yang namanya puasa itu menyehatkan. Jadi walaupun Anda tidak ada agama, puasa. Jadi tadi balik lagi kita membahas sesuatu yang panas di dunia selebriti. Bukan di dunia akhirat. Kalau dunia akhirat yang neraka memang. Karena kita sekarang sedang berada di dunia selebriti. Iya, Kak Wanto kan sudah jadi artis sekarang. Iya, kan YouTube kan termasuk selebriti. Iya, selebgram ya. Selebgram. Iya. Kakak itu selebgram itu. Selebgram. Tapi banyak ngicip selebgram. Tiba-tiba sudah 15.000 followers. Yang nge-like-nya cuma 39. Ya, setidaknya kan followernya banyak, jadi selebgram. Selebgram buyan ya. Kelihatan kan, tergantung dari followers sama nge-like. Jadi menurut kakak kalau selebgram itu followers banyak itu buyang? Sebenarnya kalau selebgram followers banyak itu tidak buyang, tapi harus sesuai dengan yang nge-like sama penayangan dari video itu. Tapi penayangan juga bisa dipalsukan. Iya. Kayak Kenzo kan. Penayangannya dipalsukan tidak sih? Tidak. Coba Kenzo kan komen di bawah. Soalnya kemarin Mang Ci Abi Thohir itu followersnya 116.000 dah sama. Tidak, yang kita omong ini yang nonton kan tidak. Ya, yang namanya Mang Ci Abi Thohir. Jadi kawan aku tuh, ada kawan followersnya 116.000 lebih lah. Tapi pas dia masuk ke foto, yang nge-like cuma 39. Itu sudah 1 jam. Berarti kemana galau seluruh follower yang ada buktinya kan? Aku kirim ke kau kan? Kirim ke kau juga kan? Nah berarti itu followers udah asli.
Nah kakak juga followersnya 9.000 tapi yang nge-like-nya ada yang 300 cuman. Tapi nge-like aku 300 kan. Nah berarti banyak aku dong. Dari yang 100 ribu lebih followers itu. Sedangkan aku belum nyampe 10.000. Yang like aku 300 400. Berarti Iya. asli followers aku. Walaupun kepului kalau minta follow back. Jadi Tapi lemak-lemak itu asli real. Lemak yang real apa tidak sih? catnya lemak dua-duanya sih. Kalau sebenarnya catnya kalau menurut aku kalau misalnya ngomong yang nak pengen pengikutnya banyak, catnya memang sudah banyak orang pakai kayak itu tuh, sudah biasa. Wong kita jengok be akun jualan followernya ribuan. Nah, akun wong yang cak foto-fotonya cak gaya-gaya selebgram itu followernya 30 ribuan. Caknya memang kalau di Instagram itu tuh caknya memang sesuatu yang biasa nengok yang angko kayak itu tuh. Tapi tidak tahu misalnya kalau misalnya dalam begawe itu tuh mempengaruhi tak. Tapi caknya kalau menurut aku sih tidak mempengaruhi itu. Kalau misalnya cak selebgram misalnya nak mencari pekerjaan, caknya selebgram di dalam diri dia tuh cuma terkenal di lingkaran dia dewe. Lingkaran Instagram. Ya itu maksudnya di lingkaran kawan dia dewe. Nah yang paling terkenal siapa cuma dia dewe. Ya apalagi followersnya yang asli ya. Iya. Berarti kawan-kawan dia dewe. Iya, cuman tahu yang terkenal tuh cuman di kalangan kawan dia dewe. Misalnya di kampus yang terkenal siapa ya cuma dia dewe, cuman ya wong luar mana tahu dia siapa. Ya bukan kita nak ngebahas apa sih? Tadi tuh nama selebriti, tapi nyambungnya ke selebgram. Jadi kan di artikel kan ada membahas yang paling baru nih yang nikah sekarang ini Atta Halilintar. Atta Halilintar ini kan sekarang lagi heboh-hebohnya dia nikah tuh ada di TV, terus juga bikin konten sama bininya tuh pakai jet pribadi kan. Yang aku tahu cuma itu baik, tapi soalnya aku tidak pernah nonton sama sekali ya Atta Halilintar. Aku juga Sampai sekarang belum pernah nonton Atta Halilintar. Tapi kalau dari luar B kan aku lihat dari luar B aku lihat akun Atta Halilintar itu cuman mungkin membahasnya cuman vlog mungkin, ya kan, cuman vlog ya. Nah, vlog membahas dia jalan-jalan kemana, misalnya dia vlog dia nak tukar-tukar mobil atau cak mana, pokoknya sesuatu yang mengandung kemewahan. Nah, sekarang ini ada berita tentang dia ini kan kemewahan ini jadi dipermasalahkan soalnya membuat wong kaya sama wong miskin ini caknya tuh levelnya jauh. Jadi kan seolah-olah caknya untuk menjadi wong kaya untuk wong miskin wong kaya itu tuh jauh itu levelnya. Jadi kalau misalnya wong itu miskin ya tetap miskin, kaya tetap kaya gitu. Terus misalnya ke itunya juga, keistimewaannya juga wong kaya dia pergi naik pesawatnya jet pribadi. Nah, jadi sedangkan kalau wong yang miskin dia naik pesawatnya kelas ekonomi barengan sama wong yang tidak ada duit. Jadi seolah-olah tuh status itu jauhnya. Jadi wong miskin itu tidak pacak nyampe menjadi wong kaya. Tidak pacak jadi wong kaya. Iya. Bisa wong miskin jadi wong kaya. Maling. Begawe kerja. Ya. Untuk masalah begawe. Kaya. Nah begawe itu juga kan ya tergantung lah masalah rezeki gitu nih. Masalah rezeki wong itu kan masing-masing. Tapi kalau misalnya wong itu nak begawe nak seberapa lama sampai dia tua sampai dia mati, kalau dia rezekinya nyampe di situ lah ya tidak bisa nak nyampe Atta Halilintar. Nah masalahnya Atta Halilintar dia tak ada begawe lah sudah kaya. Nah itu yang jadi permasalahan ini kan wong tuanya lah kaya duluan. Nah sedangkan kita yang wong tua kita kan misalnya kurang mampu kan jadi rasa kita tuh jadi kesel gitu ingatnya. Kok dia bisa kayak ini sedangkan kita tidak bisa. Mungkin itu sih yang jadi permasalahan. Tapi kita kan lah kaya. Iya kalau kita kaya, makanya kita bahas ini. Iya. Jadi untuk yang miskin ya senang mungkin nengok wong kaya yang yang berhamburan harta. Iya sih tak bisa juga nak di ini kan
Yang apa? Nanti salah ke Wong miskin emang ada tenaga nak marah. Terus dia marah juga kepentingannya juga kan untuk yang kaya. Iya sebenarnya sih. Memberikan dampak tak untuk yang kaya kalau misalnya si miskin marah? Kalau dia terlalu banyak yang kaya, terlalu banyak yang marah, kemungkinan yang miskin itu berpotensi bisa jadi teroris. Oh, bisa jadi maling. Bisa jadi pertama maling. Mm-mm. Nah, terus juga ngerampok. Nah, saking tidak senangnya lagi bisa banyak wong itu ngebunuh kati alasan ngebunuh wong kayo. Kan kayak kita tidak salah pembahasan ini kan pernah dibahas di Deddy Corbuzier kan, katanya misalnya di mana tuh di salah satu tempat di luar kota, di luar negeri kan, nah wong kayu itu tuh dibunuh. Jadi yang alasannya cuma simpel karena dia wong kayu. Jadi wong miskin itu tuh ngebunuh wong kayu karena memang alasannya tidak senang cuma. Nah itulah yang jadi bahan pertimbangan kan, ngapu sih wong artis-artis ini mengubah kekayaan gitu. Tapi tergantung wongnya juga, kalau ada sifat pembunuh ya walaupun itu ya pasti akan membunuh. Iya tapi kan Bukti. Semakin banyak yang dikasih, misalnya wong kaya ngasih sesuatu yang kayak itu kan semakin banyak juga wong yang ngebunuh berarti. Kayak itu. Tapi buktinya ada banyak yang miskin yang senang untuk nonton. Iya emang. Tapi buktinya konten-konten yang cak itu tuh jadi tontonan untuk orang miskin. Jadi banyak cak itu yang nonton. Ya karena memang atau pasarnya dewe kayak itu Nah yang justrunya masalahnya pasarnya ini yang jadi bahaya kan. Jadi banyak pemicu yo ini ketidaksenangannya tadi. Jadi misalnya kayak banyak orang demo lah gitu kan, karena misalnya karena pengen nak jadi wong kayo kan, tapi dia udah kayo jadi gilo aja. Katanya kalau yang galak gilo tuh tidak kuat iman. Nah iya, orang miskin kurang hiburan, jadi yang cak itu tuh jadi ke cak hiburan. Iya gak sih? Aku pribadi seneng nonton yang cak itu, walaupun aku belum bisa terbeli untuk beli mobil BMW itu. Mungkin nunggu subscriber ini berjuta-juta. Ya alasan utamanya kalau bagi wong miskin itu tuh kalau nonton wong kemewahan tuh ngapo ya, karena cuma hiburan. Tapi kalau kelamaan juga kayaknya jadi tidak baik juga, sesuatu yang berlebihan kan bisa jadi dampak negatif. Misalnya uji siapa? Uji aku tadi barusan ngomong. Iyalah, namun ya sesuatu yang berlebihan itu pasti tidak baik kak namanya. Jadi overdosis jadi. Nah terus juga kalau terus orang miskin ini ya apalagi coba kalau jingoknya kontennya hiburan. Emang kalau kakak misalnya nonton edukasi apa galak? Aku galak nonton edukasi. Belum, tapi tidak semua wong yang galak kayak itu. Iya. Tapi kalau misalnya contohnya di sosial media tuh, di YouTube yang trendingnya itu mengumbar kekayaan. Iya. Nah di belakang itu tadi ada tulisan katanya itu alasan wong kayu wong miskin tuh ngapo nak ningo konten bermewah-mewahan karena kate duit. Jadi dia membayang-bayang ke nak nyari hiburan. Iya. Nak beli lonte. Nah terus nak beli lonte. Oh iya, sekarang juga bisa bahas konten-konten yang kayak itu juga ada juga yang berhubungan dengan seks. Misalnya ngeprank gitu kan, ciuman dengan cewek gitu. Itu juga kan lebih seneng juga tengok lewong. Walaupun lagi komentarnya lagi tak baik ini segala macam, ini haram segala macam. Tapi yang fakta yang nonton sama like-nya lebih banyak. Ya, yang berkomentar banyak ya. Komentar itu nonton. Iya. Nah, sekarang yang buyan siapa? Yang nonton apa yang bikin konten? Sebenarnya yang buyan dua-duanya baca disalahkan di sini. Olehnya ngapo? Yang bikin konten itu dia tidak berkreativitas. Contoh, kita kesel nonton sinetron. Cak Lolo, buyang nonton sinetron ini kan. Nah, ya sama lah, cak YouTube juga cak ini sekarang cak ini bukti. Terjebak dengan hal yang sama, cuman bedanya dia kekayaan. Kali itu tadi kebuyanan yang dijual. Contohnya video Carlos ribuan yang nonton. Iya nonton video podcast aku sama Koko, kanti yang nonton. Iya. Kita nge-vlog Carlos. Nah, ada banyak cewek-cewek yang
banyak cewek-cewek yang lagi basah-basahan yang nontonnya 2000. Sedang ke podcast yang tiap minggu ditayang ke yang nonton cuma 10 ikon. Ada yang nonton pun itu karena di share, rajin nge-share di Facebook. Jadi ada yang nonton. Coba kalau tidak di share. Ya berarti kan memang benar. Wong di sini nih pasarnya tuh memang lebih Hiburan. senang ke hiburannya apa, pamer kekayaan atau yang berhubungan dengan seks. Coba kalau kemiskinan dibikin Kemiskinan juga dieksploitasi, dimanfaatkan oleh wong. Olehnya contoh cek ini nah. Kemarin siapa? Ferdian Paleka. Ferdian Paleka ngasih sembako sampah ke Banci. Nah, itu ke Banci itu dia ini kan si Ferdian Paleka masuk penjara kan? Dia lah dibikin oleh Crazy Rich Surabaya membagikan sembako kepada wong tidak mampu. Nah, itu kan sudah ngasih dibikin konten wong tidak mampu. Nah, jadi dieksploitasi. Terus ada misalnya konten Mbak Wong. Nah, dulu pertama kali Mbak Wong terkenal gara-gara apa? Dia ngeprank jadi gembel. Padahal dia artis. Iya, dia jadi gembel. Nah, berarti kan itu kan gembel itu kan menggambar ke wong yang miskin. Nah, menggambar ke wong miskin, jadi wong yang tertarik nonton itu karena apa? Karena memang senang nengok miskin. Cak mana sih wong kaya itu jadi wong miskin? Coba kita bikin kontennya, kita kan miskin. Tidak kita kayo tadi. Kita masuk ke konten kayo. Kita bisa sesuai ini ya, kok cuaca kadang miskin, kadang kayo. Tergantung minggu juga ya. Coba kita ejak-ejak miskin ya bikin konten. Ya apa? Ecek miskin. Misalnya kan gerbek rumah artis. Cak mana kalau kita gerbek salah satu rumah kawan kita yang miskin. Rumah siapa? Dedi. Aduh, kawan kita yang miskin. Kita gerbek, kita jengok misalnya apa dia sih kegiatan dia lagi mancing, apa misalnya nyari gondang, nyari buruan, menarik deh kira-kira. Ya mungkin banyak yang Kan nonton. gerbek rumah artis, gerebek rumah kawan Labella misalnya. Iya. Rumah siapa? Kita jadi konten. Iya misalnya rumah Sani. Rumah Dedi. Iya, menarik deh Eca itu. Kalau menurut aku sih memang menarik nengok yang kayak itu. Jadi cak bisa mempertontonkan kesusahan wong. Tapi kita ini dulu waktu itu janjian dulu. Iya kan Sama yang si miskin. Jadi akhirnya kita suruh acting nangis kan. Iya, Eca dikasih bantuan kan. Padahal kita juga kita nak menjual apa gitu lagi perlu bantuan. kita dikasih nah ini kan tebesakan bikin kan dari triplek nah ini bannernya nah ini 1 juta gitu kan padahal cuma banner baik tidak kasih duit. Yang apa? Yang Iwan. Yang apa sih itu? yang belakangnya cabul. Yang nak transfer di rekening di bawah. Oh iya. Lagi aku tulis saya di deskripsi ya atas nama Beli Dwi Putra. Tapi misalnya kita menyebarkan nomor rekening itu bisa tidak ditarik duit kita dari nomor rekening itu? Katanya bisa. Tidak bisa ya? Tidak bisa lah. Berarti aman ya misalnya kita menyebarkan nomor rekening kita. Ya, tidak bisa kita narik yang isi dalam rekening itu kan banyak orang awam ngomong kalau misalnya nomor rekening itu harus kita jago, jangan kita umbar. Berarti tidak apa-apa kita masuk ke nomor rekening kita ke tempat misalnya mohon bantuannya untuk memasukkan ke rekening ini. Sebenarnya sih boleh kayaknya. Cuman wong tuh kan galak takut deh sih kalau ngasih rekening pribadi tapi yang lebih soalnya rekening pribadi itu kan mungkin kalau bisa dilacak wong mungkin. Iyo. Tapi kalau misalnya rekening yang misalnya amal misalnya kan amal ini ke donasi kemana tuh kan yo ini aku bersifatnya publik. Jadi kalau nak dilacak tidak masalah. Tapi kalau misalnya secara pribadi dilacak wong ya kita ketahuan itu kita apa data transaksi kita. Ya, sebaiknya jangan nih. Walaupun passwordnya apa duit yang di dalam kita tuh aman. Nah, berarti kita bikin rekening untuk bantuan nih. Makanya kalau misalnya supaya banyak bantu kita. nah, jadi itulah kalau misalnya kalau pihak yang nyasar ke duitnya ke rekening itu. Jadi itulah kadang misalnya kalau wong apa tuh bikin donasi ngirim duit misalnya yang YouTuber ini ada situs lain namanya Saweria, ada juga yang namanya tuh apa Patreon. Itu gunanya untuk ini apa ngirim ke donasi lah.
misalnya donasi sukarela ngasih duit untuk kita kan. Nah dari lewat aplikasi itu juga kita bisa cair ke lewat bank bank pribadi kita kayak itu. Jadi kalau misalnya lewat donasi di luar dari YouTube kayak itu, tapi kalau lewat yang bank itu jarangnya itu, karena misalnya kalau lewat rekening itu pasti ada potongan, goyang nggak? Pasti ada tulisan, pasti ada potongan olehnya, jadi tidak bisa. tidak ya berjalan. Nah kan goyang kan, masuk dah, isi dah, Tidak sih, isi. tidak. Nah kan goyang deh, coba cabut yang ini. Mati. Apa mati? Mati lah. Oh lampu ya? Mana sih? Nggak ngecas ya. Pindah ke coba lampunya. Ribet deh. Enggak, ini kendor Ini nih. YouTuber miskin. No, enggak ngeci deh no. Hah? Kendor ini. Colok kendor. Colokan kau itu kendor. Itu lah. Nah itu ngisi. Enggak bisa. Habis sama mati HP. Kenapa tiba-tiba? Tapi jadi dia tenggang itu, belecik. Masuk. Putus lagi. Goyang, cucuan kau tuh. Kenapa bisa? Ada tulisan lain, aku pakai ini. Itu beca bu, Tidak bisa. Lihat sini. tidak usah berlampu. Tidak bisa. Tidak bisa sama baik. Yang tadi kan di sini. Nah, sudah. Udah masuk. Kan masalah lampu ya, masalah. Sedihnya nih, langsung ngajam. Cuman sikok yang nonton. Itu yang nonton cuman. Iya, wong kita dewe. Tapi mah inilah, kita kan berawal dari bawah. Dan berakhir di bawah. Tidak dong. Dan sesuatu yang besar itu berawal dari yang kecil. Ada juga sesuatu yang besar sudah dari atas. Contohnya Atta Halilintar. Ya memang sudah besar ya. Sudah besar. Iya. Nah, mula dia nak ngasih sesuatu motivasi sebijak apapun, ya kan memang waktunya lah sudah kayu. Udah pacar, nak ngomongin lagi aku ini dulu. Terus susah. Atta dulu juga bikin YouTube dia yang jadi kawan-kawan dia untuk nge-YouTube tuh artis. Iya kan, dia tuh Itulah kan menarik. dia tuh kan kadang galak dibenci oleh kalangan YouTuber karena gara-gara dia lah artis-artis yang dari TV itu pindah ke YouTube kan. Langsung naik subscriber gue. Iya, soalnya dia datang ke artis, dia pasti otomatis kan artis ini penasaran ini emang di YouTube ini ngasih ke apa sih, tiba-tiba kan tahu kan, oh bisa ngasih ke duit, jadi dia ini bikin juga ngasih ke duit di YouTube juga, karena nama dia besar, dia subscribernya lebih cepat ketimbang dengan orang biasa yang tahu tadi. Subscriber yang paling banyak artis Indonesia siapa? Raffi Ahmad ya kak? Bukan, Diantri kayaknya. Diantri. Kertapati. Iya, kita kan artis. Kakak lupa ya. Tapi kesian Kertapati sudah stop ya. Coba bikin lagi dong Kertapati. Nah, cak mana menarik kan kemiskinan diumbar kan? Ya memang menarik, tapi Nah, kalau kita bikin kayak gitu. menariknya bagi wong lain, tapi dengan aku tidak. Ngapa menurut kau tidak menarik? Ya apa guna coba nyengokin wong ini ada mobil Lamborghini segala macam, tidak gunanya tuh apa kita nonton itu maksudnya. Ya hiburan ya memang hiburan, tapi hiburan aku secara pribadi tidak ada kayak itu. Nah, sama kayak wong kan, ada yang galak nonton sinetron, ada yang tidak galak nonton sinetron. Nah, ngapa wong itu tidak galak nonton sinetron? Karena katanya buyar yang nonton sinetron itu. Lah, kalau nanti ngomongnya itu buyar kan memang itu hiburan. Ngapa ngomongin buyar? Coba salahnya di mana? Tidak kata yang salah, tidak kata yang benar. Cuman memang itu tuh dari kreativitas aja sih, dari kreativitas sama wong yang nonton.
Coba kalau misalnya wong nonton itu berkurang, yang view-nya tuh sedikit, yang banyak itu tuh misalnya channelnya edukasi misalnya, pasti wong ikutnya edukasi galau banyak gitu. Jadi edukasi galau gitu kan. Karena ini pasarnya lebih banyak, lebih menjanjikan. Yang mengumbar kekayaan. Iya, mengumbar kekayaan. Kalau mengumbar kemiskinan? Mengumbar kemiskinan ya paling ini apa? Buktinya Mbak Ibu Dengan membantu meng-giveaway. Nah itu mengumbar ini kemiskinan kan, berbagi ditunjuki berbaginya. Iya. Nah aku ini ngasih iPhone misalnya kan ke wong miskin ini, padahal wong miskin ini juga udah tahu cara menganu ke iPhone kayak mana. Jadi apa guna dia dapat iPhone? Lemak lah ngejuk beras ya, makanan. Tidak, lemak lah ngasih duit. Entah apa dia ngasih iPhone sama wong yang tidak tahu cara makainya. Iya, kalau duit kan tidak mungkin dia tidak tahu cara pakai duitnya. Semua wong tahu kan cara pakai duit. Yang tidak tahu tuh pakai iPhone. Iya, wong gila lagi tahu nih duit. Tapi bisa Misalnya pakai iPhone tuh belajar. Yo, entah apa gunanya wong miskin itu tuh. Wong miskin itu Ya tuh mungkin butuh dia ada makan. TikTok kan. Misalnya Sekarang kan banyak orang miskin main TikTok. ya tapi juga kan tidak ada ngasih ke duit. Ngasih ke duit kapan di TikTok? Iya kalau terkenal. Kalau tak kenal siapa nggak kebayang dia. Dedi kalau baik. Jadi bingung wong nonton ini. Ngomongnya apa budaya ini? Tapi seneng nggak nonton yang kayak tidak seneng? Tidak. Kalau aku seneng. Tak senang. Olehnya tidak menghasilkan apapun nonton itu. Ngasil ke hiburan untuk kita dan berkhayal apa Kalau menurut aku sih kalau lihat itu tuh ya cerminannya sinetron ada ceritanya lebih bermanfaat. Kalau misalnya itu apa berbagi kemewahan itu ya apanya yang kita bermanfaat supaya memicu untuk begawi dan mendapatkan Lamborghini itu tak mancarnya. Lah yang nonton itu masa nak kata yang kayu sama ini. Sebut ke siapa yang nonton channel YouTube Rapi Ahmad bisa kayu. Nah, wong yang kayu gara-gara nonton video Rapi Ahmad akati. Aduh, Siapa? Nah, siapa? Gobok. Nah, siapa? Kalau nonton sinetron hiburan wajar nontonnya. Emang itu ada jalan ceritanya segala macam. Tapi kalau konten hiburan itu tak nyampe masih. Entah itu tuh otak aku baik yang nganggap hiburannya itu buyan atau itu apa wong yang nonton itu yang benar. Tapi kalau menurut aku sih itu buyan itu namanya. Ngapain coba yang zaman dulu artis setahu aku kalau wong tahu kekayaan artis itu dari media. Sekarang artis yang ngasih tahu. Wah aku punya rumah dari konten-konten dia. Jadi yang bikin berita itu jadi males nyingoknya YouTube Rapi Ahmad itu kan atau tinggal tulis aja ulangan. Jadi yang wong barat itu jarang dia ngomong kekayaan. Memang dia kaya tapi yang bikin dia tuh diubah kekayaannya itu karena siapa? Karena media. Kali ini terbalik karena artisnya yang ngasih tahu, media yang nulis. Nah iya buat kalian yang nonton ini jangan lupa untuk mensubscribe channel D Kurniawan 14 alias DK alias Dedi alias gua Jordan alias Dion alias Jordanku alias Kamal alias Denny. Iya. Jadi itu ada YouTube-nya, ada Instagram-nya. Tapi yang keluar dari bintang produksi bikin channel galau. Iya. Kayaknya sudah lebih sukses daripada kita. Kayaknya lah jutaan subscriber ini. Tapi alhamdulillah berarti kita ini membuat teman-teman kita untuk jadi YouTuber. Iya, memang. Dan akan kaya raya semua nanti kita. Oh iya, kalau nggak salah Atlas Entertainment juga jangan lupa untuk mensubscribe Atlas Entertainment. Di situ ada konten-konten yang sangat menarik. Yang pertama adalah prank pocong di saat bulan Ramadan. Itu di Awan Picture nggak? Bukan Atlas sama Awan Picture itu sama ya? Atlas itu baru 6 buahan. Oh, tapi wongnya sama. Belum sama, dia baru 6 buahan. Apa wongnya sama namanya beda?
Caknya wong samo namo nyubeng gitu. Oh, berarti kalau kemarin kan awal picture itu kan Randy, Bambang sama yang Siko itu udah tahu itu siapa namanya. Tapi awal picture sekarang jadi Bang Jess. Iya. Nah, jadi yang at least ini Bang Jess, Bam ya. Iya. Oh. At least pula dia buah. Tak tahu kapan kaget sudah tidak katik lagi at least. Cak Kertapati TV kan? Kok ngomong Kertapati? Cak Kertapati kan? Dia buat tuh. Nah, sudah buat, dia sudah promo, sudah 7 atau 6 episode tuh sudah ada buat lagi bertahun-tahun stop. Tapi kata Doang masih katanya. Masih, oh iya masih. Bahkan dari kawan tuh lah, kawan tuh nanya kemarin itu kan. Masih, tapi dia tidak buat-buat. Lapakum 2 tahun dia sudah mulai uang Kertapati buat lagi uang Kertapati. Kita ada 2 tahun, setahun gitu. Itu kan zaman pas lagi Covid dia bikin Kertapati TV. Wong lagi Covid butuh gawean, ini malah ngeluarkan duit untuk Kertapati TV. Tapi aku malah seneng loh, semakin banyak teman-teman yang mau jadi YouTuber. Iya sih, seneng aku. Seneng nih kayak robo Seneng aku dia juga. Tiba-tiba dia promo, tiba-tiba stop. jadi membuat sebuah euforia. Kau seneng gak? Senengnya sebenarnya itu niatnya itu. Iya, berarti dia tuh sudah berniat untuk jadi YouTuber. Dia tuh niatnya dia tuh bikin logo, dia bikin teaser, dia bikin IG, terus jauh-jauh itu bikin koran, dia ada di koran. Bikin koran sudah stop tidak buat lagi ya. Aku seneng. Luar biasa, berarti kawan-kawan kita itu berkreativitas untuk anget-anget tai ayam. Oh iya, Kampung Siluman. Alhamdulillah, Kampung Siluman kita sudah 5 episode. Iya. Dan viewernya rata-rata dari 500 sampai 300 ya. Ada yang sudah hampir 1000 episode pertama. Iya. Berarti benar-benar ditonton. Karena apa ditonton? Karena pemainnya banyak. Jadi yang nontonnya pemain itu. Iya, bisa podcast aku sama Koko. Ya udah kata yang nonton. Paling nonton aku sama Koko 2 bong. Iya. Kalau nonton Siluman banyak ya. Yo. Karena Siluman itu bisa membelah diri kan ya. Siluman itu tidak diperanakan, tapi berkembang biak. Membelah diri kan. Iya. Banyak siluman. Kalau bisa menular kan kalian. Tapi kalau siluman yang bisa menular. Dia tuh tahu, siapa tahu menular. Tidak, menurut aku tidak. Diludahi kayak kenal. Karena siluman itu memang awal dari diri sendiri yang mau jadi siluman. Kirain bisa banyak faktor lingkungan kan. Tidak cukup. Aku bekas perkosa kan. Tidak tahu kalau siluman yang nyari duit. Bukan siluman memang nyari duit. Tidak, ada banyak yang jadi siluman tuh di sana. Beli di mana? Ayo kesini temani om. Dibayar 300.000. Oh itu sebenarnya kalau anak cewek itu tidak harus siluman nian. Apa? Lah uang yang minta siluman ada kayak itu open BO. Lanang sama lanang. Ya tidak lanang sama. Tapi otomatis kalau misalnya dia open BO lanang sama lanang itu jadi siluman enggak sih? Iya. Apa dia sadari? Ya kalau sana lanang sama lanang, cewek sama cewek beda. Ya, kenapa kita nih lebih utama lanang sama lanang ya? Ya karena kan siluman. Siluman kan ada open casting siluman untuk Kampung Siluman. Oh, ada open casting. Serius? Iya, gitu bikin open casting. Iya. Lagi di situ lagi syarat-syaratnya open castingnya yang jelas sudah operasi gitu ya. Yang sudah operasi TT. Soalnya banyak siluman-siluman yang susah diajak syuting. Sebaiknya kita nyari-nyari siluman yang memang benar-benar diajak syuting. Terus yang benar-benar siluman, yang pertama lah sudah operasian. Nah, terus ada kaki batang lagi lah sudah dipotong ya. Syarat-syaratnya casting tadi. Nggak hati yang siluman baik. Cara pembuktiannya soalnya pas di casting itu disuruh buka baju kak. Kau yang periksonya ya. Sekali yang dicoba oleh Belly. Bagus itu. Pasti siluman galak diperiksa oleh kau. Kau yang instingnya sama Koko. Lagi aku nyari kayak api. Ya dia selalu buka ya, tapi lagi aku backsoundnya pakai sapang nih dari jauh. Aduh, ya Allah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Pokoknya
kita mengucap alhamdulillah di bulan Ramadan ini sudah memasuki 5 hari Ramadan nih. Ya 5 hari. Kirain ngomongin 5 episode. Ya 5 episode juga untuk Kampung Siluman. 5 episode. Tapi aku seneng loh, aku excitednya setiap nonton Kampung Siluman itu karena editornya itu luar biasa. Siapa aja editornya? Editornya Belly Dwi Putra Gunadi sama Koko Beben. Itu luar biasa editor itu. Patut diacungi jempol. Diacungi ya. Iya, diacungi jempol. Jempol ya diacungi. Tapi tenang ya untuk Koko sama Belly, sebentar lagi sudah menuai ratusan juta rupiah dari subscriber kita ya. Alhamdulillah dong. Alhamdulillah kok Belly. Alhamdulillah. Karena dari sesuatu yang kecil akan menjadi sesuatu yang besar. Kalau dikocok. Iya. Nggak mungkin dong dari sesuatu bener ya ada yang besar ya langsung besar ya. Tapi karena kita kalau dari kecil besar itu ya banyak guncangan gitu. Banyak guncangan. Oh iya bener terutama guncangan, getaran. Bintang Production banyak yang guncang. Siapa yang guncang? Banyak yang mengguncang. Kemarin ada yang ngatur karya sampah. Terus tuh itu termasuk guncangan. Terus tuh beberapa anggota kita yang keluar itu sudah menjadi sebuah goncangan. Yang anehnya wong setelah budak-budak itu keluar malah kita yang dikontrak Indonesia ya. Iya. Alhamdulillah. Berarti sedikit wong banyak rezeki berarti. Iya. Berarti kita juga kayak dikontrak oleh MNC TV. Dan sebentar lagi. Habis itu dikontrak Pal TV. Iya. Ada usaha Pal TV. Ngaku? Karena sudah banyak. Apunya yang banyak. Talentnya. Oh. Ya nggak apa-apa lah kalau dia bisa bayar kita. Urusan dia banyak talentnya. Tapi bisa. Bukannya talent Pal TV itu nggak tumpu kan? Banyak juga yang muda. Oh iya. Siapa salah satunya? Nanti gitu. Itu gua itu batu bangko itu. Tapi dia tetap merasa muda. Oh iya, sifat Aku masih muda. Itu penghuni terakhir kan? Cek viral, cek pecah kesiluan viral. Tapi aku tidak pernah nonton. Itu lagi, oh iya ngomongin itu kita lagi bikin konten deh selanjutnya. Ngomongin masalah itulah. Ngomongin masalah selebgram. Oh iya boleh. Jadi di awal picture next kita membahas tentang selebgram. Jadi di sini aja kita lagi nanya-nanya sama masyarakat yang disebut selebgram itu kayak mana? Apakah followersnya banyak? Disebut selebgram banyak? Apa dia itu dikenal dari apa? Kalau menurut dia itu terkenal berarti itu namanya selebgram? Iya. Itulah. Jadi terus kita lagi nanya-nanya masyarakat Palembang sebut ke sikok selebgram yang dari Palembang. Wantok dulu mulu. Jadi Wantok itu sudah terkenal nih ya. Iya. Saking terkenalnya. Iya itu sikok itu. Di sini juga. Iya followersnya banyak juga Iya. Wisnu salah satu pemain Kampung Siluman nih. Caca tak tahu nggak tahu. Oh ada angka. Tapi bagus sih Koko. Bagus nih acting Wisnu kata Koko. Ngechat aku Koko. Nanti bagus nih acting Wisnu. Perasaan biasa pak. Karena bagus Kampung Siluman itu dari editornya. Editornya itu Belly sama Koko. Bagus. Editornya itu luar biasa. Patut mendapatkan penghargaan dari Kertapati. Sepi lah tadi, dah kata nonton. Iya, udah apa-apa. Dah tu kita di Instagramnya dah tu balik lagi. Daripada itu juga dikritik itu Kenzo kayak kita dapat kritikan juga dari komentar di episode 4 salah. Ya katanya ngapu mendesak-desak. Soalnya sih itu kalau ngomongin dia ngapu mendesak tuh ya memang di film Kampung Siluman itu tuh karakteristik masing-masing. Karakter dia. Ya karakter dia. Misalnya kalau Cak Labella ini kan karakternya memang cak itu kan. Nah, Ya, memang karakter dia mendesa-desa. Soalnya jadi kami itu nak mengeluarkan desahan dia itu. soalnya yang menjual itu desahan dia. Iya. Buktinya komen. Nah dan ya itulah. Berarti berhasil. Berhasil. Iya.
Dan lagi episode 8 editornya telanjang bulat. Episode 8 yang akhir. Soalnya pemainnya males galau, jadi dia Galau. mungkin kalau ada season 2 juga mungkin kalau misalnya pemainnya galau lagi kan bisa galau kan kita bikin season 2. Jadi ini season 1, jadi episode itu dari episode 1 sampai episode 7 selesai. 7 episode lagi. Emang 7 episode lagi? Memang 7 episode. Berarti masih 2 episode lagi. Nah ya pasti season 2 kita bikin 7 episode lagi baik. Oh iya jadi cukup. Nah sudah azan. Oke. Jadi segitulah ngabuburit kita. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton. Kalian nonton. Ada yang nonton cuma Ciko. HP ini baik yang nonton cuma. Nah. Terima kasih untuk yang tidak menonton. Semoga video ini memberikan dampak buruk untuk kalian. Ya. Dan selamat berbuka puasa. Selamat berbuka puasa. Ya. Terima kasih. Yang makan-makanlah, yang minum-minumlah.